Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Doni Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 1995 Kepabeanan serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 1995 Kepabeanan, pada pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Yang kedua, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah barat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Nomor 3, kawasan pabean. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandara udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 4. Kantor pabean. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Yang kelima, pos pengawasan pabean. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor. Yang keenam, kewajiban pabean. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Yang ketujuh, pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Yang ke-8, Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang ke-9, Direktur. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Yang ke-10, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Yang ke-11, pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini. 12. Orang dalam orang, yaitu orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ke-13, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Ke-14, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor. Dan nomor 17, tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluaran. Dan yang terakhir, tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea cukai. Ke-19, tempat penimbunan pabean adalah bangunan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai.
barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya, barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi. Dan 21, audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan. Surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan kesediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Dan yang terakhir, tarif. Tarif adalah klasifikasi barang dan kepabeanan bea masuk atau bea keluar. Nah, selanjutnya ketentuan pasal 2 ayat 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 2 ayat 1, barang dimasukkan ke dalam daerah pabean diberlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Yang kedua, barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Dan ketiga, barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bukan merupakan barang ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean. Selanjutnya, di antara pasal 2 dan pasal 3 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 2A ayat 1, terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar. Yang kedua, bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk A. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. B. Melindungi kelestarian sumber daya alam. C. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional. Dan D. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Dan ketiga, ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Keempat, ketentuan pasal 3 ayat 3 dan ayat 4 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut. Pasal 3. Yang pertama, terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara selektif. Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Kelima, pasal 4 tetap dengan perubahan penjelasan pasal 4 sehingga penjelasan pasal 4 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini. Yang terakhir, di antara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut. Bunyi pasal 4A yaitu: pertama, terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean. Instansi barang tertentu, instansi teknik terkait melalui menteri yang membidangi perdagangan memberitahukan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu kepada menteri. Ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau lebih diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Dan ketentuan pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut. Pasal 5 bunyinya yaitu yang pertama, pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean disamakan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean. Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean ditetapkan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean. Dan yang terakhir, penetapan kawasan pabean.
kantor pabean, dan pos pengawasan pabean dilakukan oleh menteri. Selanjutnya, di antara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut. Bunyi pasal 5A yaitu yang pertama, pemberitahuan pabean sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik. Penetapan kantor pabean, tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik dilakukan oleh menteri. Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang ini. Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Dan untuk ketentuan pasal 6 diubah dan ditambah satu ayat sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut. Bunyi pasal 6 yang pertama, terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal pengawasan pengangkutan barang tertentu tidak diatur oleh instansi teknis terkait. Mengaturnya berdasarkan pada ketentuan undang-undang ini. Dan untuk di antara pasal 6 dan pasal 7 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut. Pertama, orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan. 2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Don Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 1995 Kepabeanan serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 1995 Kepabeanan pada pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Yang kedua, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah barat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Nomor 3, kawasan pabean. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandara udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 4. Kantor pabean. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Yang kelima, pos pengawasan pabean. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor. Yang keenam, kewajiban pabean. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini. Yang ketujuh, pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Yang ke-8, menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang ke-9, Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Yang ke-10,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Yang ke-11, pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang ini. 12. Orang, yaitu orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ke-13, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Ke-14, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor. Dan nomor 17, tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluaran. Dan yang terakhir, tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea cukai. Ke-19, tempat penimbunan pabean adalah bangunan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya, barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi. Dan 21, audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan. Surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan kesediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Dan yang terakhir, tarif. Tarif adalah klasifikasi barang dan kepabeanan bea masuk atau bea keluar. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang keimigrasian. Pada pasal 1 dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Wilayah negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Fungsi keimigrasian adalah sebagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menteri. Menteri adalah menteri yang menyelenggarai urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi. Dan selanjutnya, Direktur Jenderal Imigrasi adalah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian. Pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah melakukan pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang ini. Penyelidik pegawai negeri sipil keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PNS keimigrasian adalah pejabat keimigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana keimigrasian. Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
Sistem informasi manajemen keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengembalian keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian. 11. Kantor imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah, kabupaten, kota, atau kecamatan. Tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Selanjutnya, dokumen keimigrasian adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Selanjutnya, dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia. Baiklah, selanjutnya paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia yang disebut dengan paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berbentuk selama jangka waktu tertentu. Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah RI yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal. Tanda masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia. Tanda keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan negara Indonesia dan orang asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar wilayah Indonesia. Dan selanjutnya, izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Indonesia. Pernyataan integrasi adalah pernyataan orang asing kepada pemerintah RI sebagai salah satu syarat memperoleh izin tinggal tetap. Izin tinggal tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah RI sebagai penduduk Indonesia. Izin masuk kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat Indonesia kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di RI. Alat angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan baik untuk mengangkut orang maupun barang. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah RI berdasarkan alasan keimigrasian. Selanjutnya, intelijen keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi oleh
atau yang akan dihadapi. Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Penyeludupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain. Selanjutnya, untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak organisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah RI atau keluar wilayah RI atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tempat menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Selanjutnya, rumah destinasi imigrasi adalah untuk unit pelaksanaan teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan tindakan administratif keimigrasian. Ruang detensi imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. Deteni adalah orang asing yang penghuni rumah destinasi imigrasi atau ruang destinasi imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetenisian dari pejabat imigrasi. Selanjutnya, deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Selanjutnya, penanggung jawab. Alat angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut kecuali awak alat angkut. Dan perwakilan RI adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat RI. Selanjutnya kita membahas tentang pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud. Pertama, karantina adalah tempat pengasingan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu daerah ke daerah lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara RI. Yang kedua, karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah negara RI. Hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, ikan, atau tumbuhan. Selanjutnya, hama dan penyakit hewan karantina adalah semua hama dan penyakit hewan yang ditetapkan pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah RI. Selanjutnya, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah semua hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah RI. Hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah semua hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan yang ditetapkan pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara RI. 6. Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina. Hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah hewan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan, dan sebagainya atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit
hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik dipelihara maupun hidup liar. Bahan asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut. Hasil bahan asal hewan adalah bahan asal hewan yang telah diolah. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah. Dan selanjutnya, tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan atau mengeluarkan media membawa hama dan penyakit hewan, hama penyakit ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan. Tugas karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas atau melakukan tindakan karantina berdasarkan undang-undang ini. Dan selanjutnya pada pasal 2, karantina hewan, ikan, dan tumbuhan berasaskan kelestarian sumber daya alam hayati, hewan, ikan, dan tumbuhan. Pasal 3, karantina hewan dan tumbuhan bertujuan mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara RI. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam negeri, di dalam wilayah RI. Selanjutnya, mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah RI, mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu di wilayah negara RI. Apabila negara tujuan menghendakinya. Dan untuk pasal 4, ruang lingkup pengaturan tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan meliputi: yang pertama, persyaratan karantina; kedua, tindakan karantina; ketiga, kawasan karantina; dan keempat, jenis hama dan penyakit, organisme pengganggu, dan media pembawa. Dan selanjutnya, tempat pemasukan dan pengeluaran. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.